Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Sugita Sari. Nah teman-teman, setelah bahas seleksi CPNS nih teman-teman ya, di tahun 2023 ini, sekarang kita akan membahas berita khusus untuk seleksi sekolah kedinasan di tahun 2023 ini teman-teman. Tentunya ini dari berita terbaru oleh BKN ya teman-teman ya. Nah baru hari ini banget nih teman-teman, di tanggal 31 Mei ini, dari YouTube-nya BKN ya teman-teman ya, mereka melakukan konferensi pers nih teman-teman terkait timeline seleksi sekolah kedinasan, kemudian terkait ambang batas penilaian teman-teman ya, atau yang biasa kita sebut passing grade gitu teman-teman, untuk seleksi sekolah kedinasan di tahun 2023 ini teman-teman. Yuk kita lihat langsung teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita langsung ke berita, jangan lupa teman-teman ya, kalian bisa subscribe channel YouTube aku untuk support aku lebih rajin lagi buat konten teman-teman ya. Tentunya sharing-sharing terkait berita atau ilmu apapun tentang CPNS nih teman-teman ya. Kita juga bisa diskusi di kolom komentar video ini teman-teman. Oke, langsung kita lihat saja berita yang pertama nih teman-teman ya, yaitu tentang alur pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2023 ini teman-teman. Nah jadi BKN ini merilis itu untuk pengumumannya teman-teman ya. Pembukaan pendaftaran sudah di 23 Maret kemarin teman-teman ya. Kemudian sudah dilakukan pendaftaran nih melalui SSC ASN ya teman-teman ya, khusus untuk sekolah kedinasan nih di tanggal 1 hingga 30 April yang lalu nih teman-teman. Kemudian seleksi administrasi sudah dilakukan ya teman-teman ya oleh instansi masing-masing, itu dari tanggal 2 April kemarin nih teman-teman ya sampai tanggal 5 Mei. Selanjutnya untuk pembayaran nih teman-teman ya, bagi peserta yang lulus seleksi administrasi itu diharapkan melakukan pembayaran nih teman-teman ya. Waktunya tanggal 12 hingga 20 Mei ya. Udah lewat ya nih teman-teman ya. Nah, otomatis sekarang setelah melakukan pembayaran itu dilakukan penjadwalan terkait penyusunan jadwal seleksi kompetensi dasar. Nah, penyusunan jadwalnya sendiri ini dari tanggal 25 hingga 27 Mei nih teman-teman ya. Kemudian untuk pelaksanaan SKD-nya, nah untuk SKD sekolah kedinasan sendiri nih udah bentar lagi ya teman-teman ya. Jadi bagi adik-adik yang akan mendaftar sekolah kedinasan nih teman-teman ya, apalagi yang sudah berusaha belajar gitu kan, mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dari bulan-bulan sebelumnya gitu teman-teman ya, ikut bimbel, bentuk circle belajar yang kuat gitu teman-teman ya. Persiapkan diri kalian nih untuk tes SKD yang nyata, yang asli langsung nih teman-teman ya. Jadi bukan tryout lagi nih ya, di tanggal 7 hingga 21 Juni nih ternyata teman-teman dirilis jadwalnya oleh BKN. Nah untuk ambang batasnya sendiri ya teman-teman ya, passing grade-nya sendiri, sekolah kedinasan ini nih teman-teman itu dari kategorinya sama teman-teman ya. Ini untuk TKP atau tes karakteristik pribadinya itu jumlah soalnya masih sama nih teman-teman kayak tahun lalu ya, 45 soal. Nah tentunya jangan lupa teman-teman, dari 45 soal itu biasanya di tahun lalu itu ada 10 soal yang bertema anti radikalisme nih teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, nggak boleh dilupain itu. Oke, nilai ambang batas untuk TKP ini 156 nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya nilai 156 itu teman-teman otomatis bisa lolos nih, maksudnya passing grade gitu ya. Jadi belum tentu lolos di perankingan paralel gitu, tapi kalian bisa lulus passing grade dulu aja ini teman-teman kayak gitu. Misalnya dari berapa soal nih, dari 30 soal, oke, kalian bisa mendapatkan semuanya itu dinilai 5 poin gitu kan. 5 kali 30 soal aja udah 150 ya teman-teman ya. Nah usahakan makanya di 45 soal ini kalian bisa menjawab untuk poin 4 hingga poin 5 nih teman-teman. Jadi di TKP kan tidak ada jawaban benar dan salah ya teman-teman ya. Kalau di TKP ini kan adanya poin 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita di sini usahakan menjawab poin yang paling tinggi nih, 4 dan 5. Nah, tentunya untuk tips trik menjawab soal TKP-nya bisa dicek di video aku yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk nilai kumulatif tertingginya itu ada 225 nih teman-teman kalau nilainya sempurna ya. Oke, ini otomatis bobot jawabannya itu paling tinggi 5 ya, paling rendah 1 dan tidak menjawab 0. Jadi teman-teman aku saranin kalau di SKD itu jawab aja ya teman-teman ya, meskipun waktunya mepet ya nggak apa-apa, cap cip cup gitu ya, siapa tahu keberuntungan gitu teman-teman kan, akhirnya bisa mendapatkan poin 5 atau 4 gitu teman-teman ya.
Oke, setelah TKP kita lanjut TIU nih teman-teman, tes intelijensia umum. Oke, jumlah soalnya sama ya, masih dengan tahun lalu, yaitu 35 soal, dimana nilai ambang batasnya 80 nih teman-teman. Oke. Nah, untuk nilai kumulatif tertingginya untuk TIU sendiri ada 175 ya teman-teman ya. Untuk bobot jawabannya teman-teman, khususnya TIU ini berbeda sama TKP yang sebelumnya. Nah, TIU kali ini itu jawaban benarnya itu 5, salahnya itu 0, kalau tidak menjawabnya juga 0 gitu teman-teman ya. Jadi kalau salah pun kalian jangan takut gitu, karena itu tidak akan mendapatkan poin gitu. Jadi usahakan jawabnya benar ya teman-teman ya, karena langsung mendapat poin 5 gitu, oke? Nah, kemudian setelah TKP dan TIU, nah ini yang terakhir ini, ada TWK atau tes wawasan kebangsaan nih teman-teman ya. Jumlah soalnya masih sama juga dengan tahun lalu, ada 30 soal. Nah, untuk passing grade-nya nih teman-teman harus mendapatkan nilai 65 gitu untuk melewati passing grade gitu ya. Bobot jawabannya sama, kalau kalian jawab benar itu nilainya 5, kalau salah nilainya 0, kalau nggak menjawab juga nilainya 0 gitu teman-teman ya. Untuk durasi dari mengerjakan sejumlah berapa soal ini teman-teman ya, 110 soal itu ada durasi 100 menit gitu. Jadi rata-rata satu soal ya kurang dari semenit lah teman-teman ya harusnya mengerjakannya, oke? Tapi aku yakin kalau misalnya kita udah sering try out, kita sering latihan soal, kan kita bisa karena terbiasa ya teman-teman ya. Pasti nanti di hari H kita bisa menjawab dengan cepat ya teman-teman ya, karena udah terbiasa gitu dan tahu tips sama triknya. Oke teman-teman ya. Nah, ini ada pengecualian nih teman-teman. Untuk nilai ambang batas bagi peserta dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi. Nah, teman-teman nanti dicek lagi ya, daerah-daerah yang mendapat afirmasi terkait passing grade ini yang mana aja teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekarang setelah kita mengetahui nilai ambang batasnya nih teman-teman, kita langsung lanjut ke di mana sih titik lokasi untuk pelaksanaan SKD sekolah kedinasan ini teman-teman. Oke, jadi titik lokasi pelaksanaan SKD sekolah kedinasan nanti nih teman-teman dilaksanakan itu di 42 titik lokasi di seluruh Indonesia gitu teman-teman, seluruh Indonesia. Itu yang pertama ada di titik lokasi BKN pusat teman-teman ya. Kemudian 14 titik lokasi kantor regional BKN. Nah, ini kantor regional BKN ini di daerah masing-masing ya teman-teman ya. Ada kantor regional BKN wilayah 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman ya. Kemudian untuk selanjutnya ada 21 titik lokasi UPT BKN. Nah, ini teman-teman. Tentunya teman-teman waktu seleksi administrasi kemarin sudah checklist ya. Ini titik nasional lokasi mana saja ya. Selanjutnya ada satu titik lokasi mandiri Kementerian Perhubungan nih teman-teman ya, khusus yang mendaftar di Kementerian Perhubungan ya. Kemudian ada 3 titik lokasi mandiri STMKG ya, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika nih teman-teman ya. Kemudian ada 2 titik lokasi mandiri STAN, oke? Jadi untuk yang daftar di bawah Kementerian Perhubungan, STMKG sama STAN itu ada titik lokasi sendirinya juga nih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya, pelaksanaan SKD sekolah kedinasan ini dari tanggal 7 hingga tanggal 21 Juni 2023. Jangan lupa lihat di akun kalian kena yang tanggal berapa nih teman-teman ya. Oke, sekarang setelah itu kita tahu nih teman-teman pembagian sesi untuk SKD sekolah kedinasan. Nah, untuk pelaksanaan waktunya itu teman-teman ya, selain dari hari Jumat, selain dari hari Jumat teman-teman ya, berarti Senin sampai Kamis nih teman-teman ya, durasinya 100 menit. Biasa teman-teman ya, kita dimulai dari registrasi dulu, kemudian pemberian PIN untuk bisa login ke CAT-nya teman-teman ya. Kemudian tentunya ada penitipan barangnya gitu, kita nggak dibolehkan membawa barang ke ruangan CAT gitu ya. Ada body checking, biasanya di body checking ini menggunakan metal detector teman-teman. Jadi bagi yang wanita itu jangan memakai jepit-jepit yang aneh-aneh, ataupun bagi yang memakai kacamata itu nggak usah pakai kacamata yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Perhiasan, anting, kalung semuanya dilepas teman-teman ya, karena pada saat body checking itu biasanya menggunakan metal detector. Oke teman-teman. Kemudian setelah itu peserta masuk ke ruang tunggu steril gitu teman ya. Jadi sebelum memasuki ruang CAT, kita biasanya nunggu di ruang steril dulu nih teman-teman. Oke, setelah itu baru perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang tes atau ruang CAT teman-teman ya. Barulah pelaksanaan SKD bisa dimulai. Oke teman-teman ya, sekian penjelasan aku terkait inti-inti dari konferensi pers dari Kementerian Pan-RB dan BKN teman-teman ya, terkait seleksi kedinasan tahun ini nih teman-teman.
Oke teman-teman ya, semangat bagi teman-teman yang akan mendaftar sekolah kedinasan. Selamat berjuang ya teman-teman ya, dari tanggal 7 hingga 21 Juni besok ini. Semangat teman-teman, semoga usaha kita semua, usaha kalian tuh bisa membuahkan hasil ya teman-teman ya, bisa menjadi bagian dari sekolah kedinasan masing-masing ya teman-teman. Semangat berjuang, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!